Guys, jumpa lagi di YouTuber saya ini. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan pengertian puisi. Sebelum saya menjelaskan pengertian puisi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Agustinus Lungakanga, Prodi Bahasa Indonesia. Ya, kita tidak usah lama-lama, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian puisi. Pengertian puisi menurut KBBI yaitu kumpulan ragam sastra yang bahasnya itu biasanya tersusun dalam suatu irama, matra, rima, serta penyusunannya baik itu larik maupun bait dan bahasnya itu dipandang indah oleh pembacanya dan penuhi dengan suatu makna atau arti. Struktur puisi. Puisi itu memiliki suatu struktur yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu struktur fisik puisi, struktur fisik batin. Apa itu struktur fisik puisi dan struktur fisik batin? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, struktur fisik puisi. Dalam struktur fisik puisi itu dibagi menjadi 6 unsur. Yang pertama, tipografi. Tipografi yaitu bentuk suatu puisi yang dipenuhi oleh kata-kata. Tipografi itu terletak di bagian tepi kiri atau kanan dan tidak mempunyai suatu aturan baris hingga suatu baris puisi yang tidak selalu diawali dengan huruf besar atau kapital dan diakhiri dengan suatu tanda, yaitu tanda titik. Namun hal yang seperti ini dapat menentukan suatu makna atau arti dari suatu puisi. Yang kedua, diksi. Diksi itu penggunaan suatu kata yang digunakan oleh sang penyair di dalam suatu puisinya. Karena puisi itu bersifat memiliki bahasa yang padat, maka pada pemilihan kata yang sesuai dengan mengandung makna atau arti itu harus dilakukan. Pemilihan kata ini dilakukan dengan mempertimbangkan baik itu iramanya, nadanya, serta estetikanya atau keindahan bahasanya. Yang ketiga, imaji. Imaji atau yang kita lebih sering disebut dengan imajinasi merupakan suatu unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia, baik itu imaji penglihatan, imaji suara, dan lain sebagainya. Penggunaan imaji ini bertujuan supaya pembaca ataupun pendengar ini dapat berimajinasi, membayangkan atau bahkan merasakan suatu apa yang dirasakan oleh sang penyair. Yang keempat, kata konkret. Kata konkret yaitu kata-kata yang mendorong terjadinya suatu imaji pada pembaca atau pendengar. Kata konkret itu seperti permata senja dapat bermakna pantai, atau suatu tempat yang sesuai untuk melihat munculnya senja. Kata konkret ini bersifat imajinatif sehingga munculnya imaji pada pembaca atau pendengar. Yang kelima, gaya. Gaya bahasa merupakan suatu penggunaan bahasa yang bersifat seakan-akan menghidupkan dan menimbulkan makna atau arti konotasi dengan memakai bahasa figuratif. Umumnya gaya bahasa yang dipakai pada puisi berbentuk suatu majas, baik itu majas metafora, smell, anafora, paradoks, dan lain sebagainya. Yang keenam, irama atau biasa disebut rima. Irama atau bisa juga disebut rima adalah suatu persamaan bunyi. Irama atau rima ini biasanya terletak di bagian awal atau utama, tengah maupun akhir puisi. Yang kedua, struktur puisi batin. Dalam struktur puisi batin dibagi menjadi 3
unsur. Jadi dibagi menjadi 3 unsur. Yang pertama tema. Tema itu unsur utama atau awal pada puisi karena temanya sangat berkaitan dengan makna atau arti yang dihasilkan dalam suatu puisi. Tanpa adanya suatu tema yang jelas tentunya akan menghasilkan puisi yang makna atau artinya jelas. Artinya tidak jelas. Yang kedua, nada. Nada berhubungan dengan suatu sikap sang penyair terhadap pembaca atau pendengarnya. Biasanya nada yang dipakai bervariasi, baik itu nada sombong, nada tinggi, nada rendah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, amanat. Amanat merupakan suatu pesan atau nasihat yang terkandung pada suatu puisi. Amanat ini dapat juga dijumpai dengan memaknai atau mengartikan puisi tersebut secara langsung. Contoh puisi seperti untuk ayah dan ibu. Yang kedua, untuk puisi untuk guru, untuk para petani, dan lain sebagainya. Terima kasih, mungkin itu saja saya punya penjelasan. Sekali lagi saya terima kasih. Selamat pagi.